Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Kembali lagi kita ke materi pembelajaran tentang pemangkasan rambut. Kali ini kita akan belajar tentang pemangkasan rambut teknik graduasi. Oke, kita next ya. Untuk pertama-tama, pemangkasan rambut teknik graduasi itu sudut pengangkatan graduasi dimulai dari 0 derajat sampai 60 derajat. Maaf ya, waktu itu Ibu sempat bilang kalau 0 derajat sampai 45 derajat, tapi ternyata 0 derajat sampai 60 derajat. Kemudian pemangkasan rambut ini merupakan pemangkasan dengan mempergunakan pengangkatan dari 15 derajat sampai dengan 60 derajat. Jadi kalau 0 derajat itu bukan pengangkatan, tapi dia tidak pengangkatan. Jadi dimulai dari pengangkatan itu adalah 15 derajat sampai 60 derajat. Sehingga hasil pemangkasannya itu dapat menghasilkan berbentuk bertrap gitu ya. Jadi dia yang maksud bertrap itu nanti kita bahas satu persatu. Oke. Kita next. Oke, di sini ada komponen desain pemangkasan graduasi. Nah, yang pertama adalah bentuk atau shape. Nah, pemangkasan graduasi menghasilkan bentuk pemangkasan yang bertrap dan memberikan kesan rambut berat. Nah, bertrap itu maksudnya adalah bervolume dan mengembang, sehingga rambut terlihat lebih tebal dan sehat gitu. Yang kedua, ada tekstur ya atau susunan permukaan rambut. Nah, dalam pemangkasan graduasi, tekstur yang ditampilkan adalah tekstur dengan permukaan rambut yang lurus atau pasif dan rambut yang bertrap atau aktif. Kemudian yang ketiga itu ada struktur kerangka pemangkasan. Nah, untuk struktur kerangka pemangkasan, dalam pemangkasan graduasi, struktur rambut yang terpanjang terdapat ada daerah interior dan rambut yang lebih pendek jatuh pada bagian eksterior gitu. Jadi maksudnya bagian interior itu bagian rambut yang terpanjang ya gitu. Yang rambut terpanjang itu disebutnya daerah interior, tapi rambut yang terpendeknya itu disebut dengan eksterior gitu. Kemudian yang keempat ada perubahan sudut pemangkasan. Nah, perubahan sudut pemangkasan ini mempunyai proyeksi yang berbeda ya. Jadi semakin besar sudut pangkasannya, semakin tinggi proyeksinya. Dalam pemangkasan graduasi digunakan pengangkatan dengan 3 macam sudut yang berbeda, yaitu pengangkatan pada 0 derajat, 22,5 derajat, dan 60 derajat. Kemudian hasil perubahan sudut pengangkatan tersebut sering dikenal dengan istilah trap. Nah, yang menghasilkan tekstur aktif yang pada hasil pemangkasan. Maksud Ibu gitu, maaf ya. Kemudian yang terakhir ini ada tingkat kepanjangan rambut dalam pemangkasan graduasi. Nah, jadi kalau misalkan ini tingkat kepanjangannya itu harus kalian lihat ya gitu. Jadi kalau misalkan graduasi itu kan bertrap ya. Jadi tingkat kepanjangan rambutnya ini sangat diperhatikan gitu. Oke? Bisa dipahami? Kalau bisa kita next ke slide selanjutnya. Nah, untuk slide selanjutnya ini ada 3 macam bentuk pemangkasan dari rambut graduasi. Jadi sebenarnya dari pemangkasan solid aja juga kan terbagi atas 3 ya, yaitu graduasi paralel, kemudian ada diagonal ke depan, ada diagonal ke belakang. Nah, sama halnya seperti pemangkasan graduasi juga. Nanti selain di graduasi, pemangkasan layer pun sama dia ada 3 macam bentuk pemangkasan. Nah, kalau di graduasi ini ada bentuk pertama adalah paralel, sama seperti halnya solid ya. Pembuatan gradasi dengan garis sejajar menghasilkan gradasi yang sama, tinggi dengan sudut pangkas muka dan belakang sama besar. Jadi sama halnya seperti solid, dia berbentuk horizontal gitu ya. Jadi untuk pangkasannya paralel ini bentuknya
horizontal, tapi kalau solid itu kan tidak bertrap. Nah, tapi kalau di sini di graduasi ini bertrap gitu. Paham ya? Next. Nah, yang kedua itu dinamakan graduasi diagonal plus atau increasing graduasi. Maaf. Nah, ini adalah yang biasa disebut dengan increasing graduasi. Ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak pada bagian belakang dan lebih sedikit pada bagian depan. Nah, ini sedikit ibu ulas ya. Kan kalau misalkan kemarin ibu bilang sama kalian itu kalau bentuk V terbalik atau A itu diagonal ke belakang. Nah, tapi maaf, ini ada kesalahan sedikit, kalau itu dinamakan diagonal ke depan gitu. Nah, untuk diagonal ke belakang itu adalah yang bentuk yang bentuk V gitu. Kalau misalkan yang bentuk A itu namanya diagonal ke depan, kalau yang bentuk V itu dinamakan diagonal ke belakang. Jadi gitu ya. Bisa kalian pahami ya. Oke, kita next. Yang ketiga itu adalah graduasi diagonal min atau decreasing graduasi. Nah, pada pemangkasan graduasi ini merupakan pola pemangkasan yang lebih banyak dibanding bagian depan dibandingkan dengan bagian belakangnya gitu. Jadi di sini pola pemangkasannya lebih banyak di bagian depan dibandingkan bagian belakang. Nah, ini yang dinamakan dari graduasi diagonal ke belakang ya. Jadi yang bentuk V. Oke. Nah, kemudian di sini ada proyeksi pemangkasan graduasi. Nah, pada gambar di samping bisa kalian lihat ya, kalau pola dari proyeksi garis pangkas horizontal itu seperti pada gambar di samping. Jadi bentuknya lurus gitu, horizontal ya, seperti itu. Kemudian tetap kalau ini ada trap gitu. Jadi kalau misalkan yang kalian sering lihat itu kan kalau solid itu kan tidak bertrap ya, tapi kalau graduasi ini dia ada trapnya dan ada pengangkatan. Nah, untuk horizontal ini pengangkatannya itu lurus ya kan, lurus dan sejajar gitu. Kemudian untuk proyeksi garis diagonal plus gitu kan, dia bentuknya seperti ini. Nah, ini yang dinamakan dengan diagonal ke belakang gitu ya, seperti ini. Ini yang disebut diagonal ke depan. Oke, jadi pangkasan lebih banyak pada bagian belakang ya gitu. Kemudian yang ketiga ini adalah diagonal min ya. Diagonal min ini diagonal ke belakang gitu. Oke, diagonal ke belakang. Jadi yang lebih banyak pangkasannya ada bagian depan gitu. Jadi yang tadi yang pertama diagonal plus itu adalah diagonal ke depan, yang ini adalah diagonal ke belakang gitu. Oke, bisa dipahami ya. Baik, kita next. Oke, di sini ada teknik pemangkasan graduasi paralel. Oke, dengan garis pola seperti pada gambar ya, seperti ini. Kita next. Nah, di sini ada langkah-langkahnya. Yang pertama ini adalah kalian pertama-tama adalah memparting rambut menjadi 4 bagian sama besar gitu ya. Jadi kanan kirinya harus simetris, depan belakangnya juga kanan kiri yang depan juga harus simetris. Oke. Kemudian gambar kedua ini adalah ambil selapis ya kan, ambil selapis bagian partingan ya. Kemudian kalian jangan ada pengangkatan terlebih dahulu gitu untuk bagian pertama yang sudah ibu demokan kan sebelumnya ke kalian. Kalau kalian mengambil partingan pertama itu bagiannya sejajar gitu kan, belum ada pengangkatan sama sekali. Nah, kemudian kalian gunakan seterusnya sebagai patokan gitu. Jadi bagian pertama ini adalah patokan untuk bagian selanjutnya. Nah, kemudian yang nomor 3 ini itu adalah pangkasan bagian pertama dan kedua ya secara horizontal dengan sudut pengangkatan 0 derajat, lakukan pada lapisan selanjutnya. Kemudian lapisan selanjutnya itu mulai ada
pengangkatan 22,5 derajat. Nah, untuk mempermudah kalian, kan yang ibu bilang adalah kalian pertama-tama adalah memotong pada bagian tengah dulu gitu. Untuk apa? Untuk kalian dapat menyamai antara kanan dan kirinya gitu. Nah, pada gambar seperti ini, jadi kanan kirinya kalian lilit dulu gitu, kemudian bagian tengahnya kalian ambil, terus kalian potong. Yang pertama kali kalian jadikan patokan itu tidak ada pengangkatan. Oke, kemudian nanti lapis kedua kalian adakan pengangkatan dimulai dari 22,5 derajat gitu. Oke. Nah, kemudian selanjutnya step keempat. Baik, selanjutnya step keempat ini adalah lanjutan dengan pemangkasan ya, dengan sudut pengangkatan 45 derajat hingga ujung batas telinga selapis demi selapis. Nah, jadi ini mulai adanya pengangkatan ya. Kemudian yang kelima, yang ini adalah pada bagian rambut samping ya, di atas telinga diturunkan satu, kemudian pangkas dengan kepanjangan yang sesuai dengan pengangkatan graduasi. Nah, dimulaikan tadi dari pengangkatan 22,5 derajat pada lapis pertama ya. Kemudian lanjutkan sudut pengangkatan 45 derajat dan 60 derajat pada bagian lapis selanjutnya. Ya, kemudian step selanjutnya ini itu adalah lakukan pengecekan berikutnya dengan cara melakukan cross check. Nah, jadi di sini yang dinamakan cross check itu adalah pengecekan ya. Jadi kalian harus seperti pada di gambar ini, kalian tarik rambutnya sampai pengangkatan 60 derajat gitu. Nah, terus kalian cek apakah rambutnya masih ada yang panjang, pendek sebelah atau sudah sama rata gitu. Jadi setelah itu hasilnya akan seperti pada gambar 3 ini ya. Nah, hasilnya seperti itu, horizontal. Oke? Dapat dipahami? Nah, kalau dapat dipahami, kita next ke selanjutnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu teknik pemangkasan graduasi diagonal min sejajar dengan garis pangkas dengan sudut dengan sudut 45 derajat menghasilkan pangkasan oval dengan graduasi sama tinggi sepanjang garis pola pangkasan. Nah, jadi seperti pada gambar ya, dia sudah membentuk pola pemangkasan ya, jadi tidak sejajar lagi. Oke. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya kita, yang pertama sama, kalian memparting rambut tentunya. Kemudian kalian setelah memparting rambut ambil bagian pertama ya kan, ambil pertama. Kemudian pola pemangkasannya, cara mengambilnya lapisan rambut mulai dari atas telinga dan kanan. Nah, ini bedanya, kalian mengambil rambut itu daripada bagian lapisan pertamanya adalah bagian di atas telinga ya, atas telinga kiri dan kanan. Jadi kalian mulai dari telinga dulu gitu. Nah, kemudian untuk step selanjutnya ini garis pola pangkasan sejajar dengan garis pangkas dan sudut pengangkatan 0 derajat sebagai guideline pemangkasan pada lapisan pertama. Nah, untuk patokan pada lapisan pertama gitu ya. Jadi tetap semua sama tanpa pengangkatan dulu awal mulanya. Nah, terus dibentuklah seperti pada gambar itu gitu. Nah, kemudian dilanjut dengan memangkas bagian ya ini ya, memangkas bagian belakang atau daerah eksterior. Pola pemangkasan mengikuti rambut yang sudah dipangkas atas telinga tadi ya, lapisan pertamanya. Jadi kita mengikuti untuk lapisan belakang itu, kita ikuti pada bagian depannya gitu ya. Terus step selanjutnya yaitu yang ini ya, yang gambar ini. Pada lapisan selanjutnya dengan pola pengangkatan 22,5 derajat. Nah, teksturnya tetap ringan tapi selanjutnya dilakukan pengangkatan 60 derajat untuk menghasilkan trap yang sedikit lebih berat dibandingkan dengan pemangkasan dengan sudut pengangkatan sebelumnya hingga akhir pemangkasan gitu ya. Jadi awal patokannya yang di bagian telinga itu, nah kalian tinggal mengikuti saja untuk section per sectionnya gitu. Jadi untuk step selanjutnya atau step keduanya itu adakan pengangkatan 22,5 derajat. Jadi seperti itu ya.
Nah, terus kemudian kan sama halnya ya, dicek dulu ya kan, masih sama rata atau ada yang panjang sebelah, kemudian tetap di cross check gitu. Nah, terus terakhir adalah hasilnya seperti ini gitu. Oke, paham ya? Kalau paham, kita next lagi pada bagian teknik pola selanjutnya. Nah, untuk yang selanjutnya adalah graduasi diagonal plus. Nah, bentuknya seperti ini, oke? Nah, untuk pola seperti ini tekniknya sama ya. Nah, tekniknya tetap sama. Kalian langkah-langkahnya ini tetap pertama kalian parting terlebih dahulu gitu kan. Setelah kalian parting, kalian ambil section pertama pada bagian awal ya. Pada bagian patokannya ini kita mulai dari selapis demi selapis gitu pada bagian bawah rambut ya. Jadi kalau ini mulai lagi dari bawah rambut, kita ambil tanpa ada pengangkatan, tetap 0 derajat. Kemudian step keduanya ini kita lakukan dengan sudut pengangkatan 22,5 derajat. Nah, itu mulai kalian sama ratakan dan bentuknya mulai disamakan seperti bagian pertama gitu ya. Terus yang step selanjutnya ini lakukan dengan memangkas pada bagian belakang. Pola pemangkasan mengikuti rambut yang sudah dipangkas gitu ya. Jadi kalian mengikuti polanya gitu. Nah, kemudian step selanjutnya ini pada lapisan selanjutnya nih, pada lapisan ini hingga akhir gunakan pengangkatan 60 derajat. Jadi kalau untuk graduasi itu paling tinggi adalah 60 derajat gitu ya. Terus kemudian kalian cross check rambutnya gitu kan, tetap kalian sama ratakan apakah sudah simetris atau belum. Kemudian selanjutnya kalian keringkan rambutnya dan hasilnya akan seperti pada gambar di samping ini gitu. Jadi seperti itu ya. Kalau kalian membedakan antara paralel, diagonal min atau diagonal plus. Jadi seperti itu. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya di sini ada tes tertulis untuk kalian. Nah, Ibu kan tadi sudah menjelaskan tentang langkah-langkah ya, langkah-langkah pemangkasan teknik graduasi horizontal ya atau paralel, kemudian ada plus dan graduasi plus dan graduasi min. Nah, sekarang kalian tulis kembali menggunakan bahasa kalian ya yang baik dan benar tentang langkah-langkah atau teknik pemangkasan rambut yang tadi Ibu sebutkan 3 macam itu. Terus kemudian kalian ulas kembali di kertas ya, kalian tulis kembali gitu. Kalian dengan bahasa kalian gitu. Kalau misalkan memang kalian masih bingung, bisa kalian ulang video Ibu ini gitu, bisa kalian pahami kembali. Tapi kalau misalkan kalian memang sudah paham, silakan kalian kerjakan gitu. Dengan melihat gambar, pastinya kalian bisa mengulas itu atau bisa kalian tulis kembali dengan bahasa kalian gitu ya. Dan sebenarnya ini tekniknya sama seperti solid gitu. Jadi Ibu hanya ingin kalian mengulas kembali supaya kalian mengingat dan menghafal gitu ya, memahami bagaimana langkah-langkah dari teknik pemangkasan gitu. Jadi sebenarnya teknik ini sama halnya seperti teknik pemangkasan solid gitu, cuman bedanya graduasi adalah ada pengangkatan gitu ya. Jadi silahkan kalian kerjakan, Ibu kasih waktu kalian hingga jam 2 ya, kalian kerjakan. Setelah kalian kerjakan, kalian kumpulkan ya. Ibu tunggu. Baik, kalau begitu sekian dan terima kasih dari Ibu. Kalau memang kalian masih belum memahami, silahkan putar kembali video ini. Tapi kalau sudah memahami, silahkan kalian kerjakan tugasnya. Baik, kalau gitu Ibu pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan klik loncengnya.